Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hawa SPDI dengan nomor NIM 211211483. Saya bertugas di SDN 05 Gomulia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Pada hari ini saya mengambil video pembelajaran yang bertema membaca surat Al-Kafirun pada kelas 6 semester 1. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semuanya sehat, semangat hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak ibu bisa paham dengan materi kita hari ini, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama di semester 1 kelas 6. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita siapkan dulu dan lalu berdoa. Silakan ketua kelas siapkan. Siap, bro. Formal, bro. Tegak, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmu kami dan berilah kami pengertian. Amin. Alhamdulillah, setelah berdoa, mari kita membaca salah satu surat pendek. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, sama-sama semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, coba duduknya yang bagus, anak ibu. Rapikan buku kamu, pakaiannya yang masih rapi. Bagaimana dengan teman-teman kamu? Anak-anak ibu semuanya hadir? Hadir. Tidak ada yang alfa ya hari ini. Berarti semuanya 20 orang hadir. Bagus, semuanya semangat untuk belajar hari ini. Baik, anak-anak ibu semuanya, materi pembelajaran kita hari ini adalah judul di buku kita, lihat juga ada indahnya saling menghormati. Dan subtemanya adalah membaca surat Al-Kafirun. Anak-anak ibu, tidak ada yang pernah membaca surat Al-Kafirun? Ya, bagus. Ada yang sudah hafal? Yang belum hafal juga ada? Yang masih belum pasti barangkali ada? Ada ya, tidak? Sedikit, Bu. Ada sedikit ya. Nanti kita ulang lagi sehingga anak-anak ibu bisa hafal fasih dalam membaca Al-Quran surah Al-Kafirun sesuai dengan tajwid. Nah, kapan kita menerapkan, mengimplementasikan bacaan surah Al-Kafirun itu? Kapan kita baca sebaiknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang bisa jawab, Tiffany? Ya, silakan Tiffany. Dalam melaksanakan sholat fardu. Nah, kalau kita
adik-adik, salah satunya adalah surah Al-Kafirun, maka bisa kita baca di dalam dalam kegiatan sholat. Setelah baca Al-Fatihah, kita membaca surah pendek. Apakah atau kompetensi dasar yang kita pelajari khusus hari ini? Coba 3.1. Coba Yuzi kamu baca yang ini supaya kamu lebih paham. Dengan benar. Yang kedua 4.1.1. Coba Airi Membaca Quran surah Al-Kafirun dengan benar. membaca surah Al-Kafirun dengan benar sesuai dengan tajwid. Apa tujuan kita? Coba yang nomor satunya Heru 3.1.1 dapat menganalisis Quran surah Al-Kafirun setelah mengamati PowerPoint dengan benar. Coba Aulia nomor 2 peserta didik dapat menelaah hukum tajwid setelah mengamati video pembelajaran. Nah, lihat. Sebelum kita membaca, Ibu akan mengenalkan hukum tajwid dari yang terdapat di dalam atau beberapa hukum tajwid yang akan kita pelajari dan nanti kita akan terapkan di dalam membaca surah Al-Kafirun, dan kita juga akan menganalisis hukum tajwid dari surat Al-Kafirun. Yang pertama ada namanya hukum tajwid mad jaiz mufasil. Mad jaiz mufasil. Perhatikan ke depan anak Ibu. Nah, mad itu artinya panjang. Kalau secara apa terpisah. Apa maksud dengan mad jaiz mufasil? Boleh kita lihat ke depan. Hukum bacaan disebut mad jaiz mufasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat dan dibaca panjang 2,5 alif atau sampai 5 harakat. Nanti lihat contohnya ini. Yang seperti ini dia. Nanti ada seperti melengkung nanti pada penulisan Al-Quran. Nah, ini pasti tanda ini dikatakan sebagai tanda bahwa hukum bacanya mad jaiz munfasil. Contohnya pada kalimat ini. Coba siapa yang bisa membaca ini? Coba Aulia, bisa baca? Rasakan suaranya. Badan. Guna artinya lah dengung. Mendengungkan. Yaitu wajib dibaca mendengung apabila ada nun dan mim mati serta wajib dibaca dengung. Nah, contoh kedua. Dan terus yang ke ini. Nah, itu guna. Baik, anak-anak Ibu, kamu perhatikan video pembelajaran kita hari ini tentang apa itu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah sebuah hukum bacaan dalam tajwid yang terjadi apabila ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah itu seperti ini dalam dua kata. Jadi mirip-mirip dengan mad wajib mutasil kemarin. Bedanya adalah kalau mad wajib mutasil itu dalam satu kata, sedangkan kalau mad jaiz munfasil itu ada di dua kata. Jadi kalau ada dua kata bertemu, jadi mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Nah, ini kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Cara membacanya sama kayak mad wajib mutasil kemarin, yaitu dengan cara mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Paham ya? Contohnya adalah seperti ini. Ya, contohnya. Perhatikan yang dicetak merah. Yang dicetak merah ini adalah mad jaiz munfasil, yaitu
Yang ada tanda pertemuan ini antara ya. At-Tabi'i dengan Hamzah dalam dua kata. Bacanya sama kayak dipanjangkan 4 sampai atau 5 harokat. Contohnya seperti ini. Inna a'tainaka. Inna anzalnahu. Ma adraka. Wa ma adraka. Wa la antum. Nah, gitu. Jadi dibacakan lebih lama, 2 kali lipat lebih lama dari matobi. Kalau matobi itu cuma 2 harokat, maka mad jaiz munfasil 4 atau 5 harokat seperti itu. Baik anak-anak ibu, untuk selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan surah Al-Kafirun seperti di depan dan amati tajwidnya nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din. Bagus semuanya. Coba ulangi lagi dari ayat pertama Hamzah. Nanti Ibu lanjutkan nanti. Baca auzubillah-nya awal lagi. Diulang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون Lanjutkan ayat kedua dulu. لا أعبد ما تعبدون Coba ayat ketiga Aulia. Ayat keempat Aulia lanjutkan. Selanjutnya Hamzah. Oke. Lakum dinukum waliya din. Baik. Jadi sudah dibaca secara bersama, secara ayat per ayat. Nah, Ibu ada yang bertanya? Tadi Apa yang masuk yang namanya tajwid? hukum tajwid, ya tanya hukum tajwid. Siapa yang bisa menjawab? Ya silakan. Hukum tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuannya. Nah, berarti hukum tajwid itu adalah tata cara membaca Al-Quran yang baik itu sesuai dengan ketentuannya. Artinya ada yang kita panjangkan, dibaca satu harokat, ada yang didengungkan, ada yang didongkapkan. Itu maksudnya ya. Ada lagi yang bertanya? Ada
Silakan, ada yang bisa menjawab? Aulia. Adalah Iga, Ipa, dan Kokolah dan lain-lainnya. Oh, contohnya ada nih Aiza. Pegang, pegang itu dibaca dengung. Kol-kola dibaca membal. Ada lagi Ipa, dibaca sangat. Coba kamu perhatikan sebentar. Apa hukum tajwid yang ada pada surat Al-Kafir? Kita identifikasi. Tadi ada baca ismul fasil, ada Ipa. Jika ada nun mati dan bertemu dengan 15 huruf hijaiyah yang ditentukan, ada huruf ta, yang selanjutnya maka dibaca samad. Coba kamu lihat. Nah, itu dia pada ayat ketiga. Ada lagi ayat keempat, gunnah. Perhatikan. Coba baca ayat keempat si Abita. Coba sekarang bertanya, pada lafal bidun apa itu hukumnya? Gunnah didengungkan ada min tasdid. Itu kita mengidentifikasi huruf tajwid yang ada pada surat Al-Kafirun. Anak-anak ibu, kita sebagai umat Islam kita harus mempelajari Al-Quran. Harus mempelajari tajwidnya, tata caranya, karena kalau kita punya kemampuan memahami, membaca Al-Quran dan sering mengamalkan membacanya, maka itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat nanti. Karena ada sebuah kisah seorang perempuan yang setiap harinya selalu membaca Al-Quran. Setelah dia meninggal, maka kuburannya bercahaya karena dia selalu membaca Al-Quran. Untuk itu, mari kita selalu membaca Al-Quran. Di semua kesempatan, di sekolah kita belajar, di rumah setelah sholat, setelah maghrib, belajar di MDA, selalulah membaca Al-Quran. Apapun itu suratnya, boleh. Hari ini kita belajar surat Kafirun, di MDA mungkin nanti belajar surat At-Taubah, surat Luqman, atau yang lainnya. Tapi biasakan membacanya. Selalulah belajar. Semuanya untuk diri kamu. Kalau kamu banyak pahala, orang tua kamu akan bahagia. Ya? Berarti kamu menolong. Kalau kamu hafal Al-Quran, maka kamu sudah meletakkan mahkota di atas kepala orang tua kamu. Dia akan senang kalau kamu membaca Al-Quran. Itu. Baik, sudah pahamkah Ibu dengan materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya lagi? Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ada kartunya ini. Oke. Untuk lebih semangatnya, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tapi kita tadi udah semangat, udah lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat ya Ibu. Sekarang kita masuk dalam kegiatan GET. Ya. Kamu mencari pasangan dari setiap kartu ini, lalu kamu susun, lalu kamu tampilkan ke depan. Ya? Baik, Ibu udah tahu nih semuanya berantakan. Kau pilih, boleh pilih. Boleh pilih satu. Boleh? Ini boleh pilih. Silakan ayo. Sudah dapat? Oke, siap-siap.
antara kamu tampil ke depan. Kamu diskusikan, lalu kamu tampilkan ke depan. Udah? Paham? Baik. Nama kelompok sesuai dengan rumah sertanya. Nih. Silakan. Nanti yang rusun Naila. Bantu Naila. Rusun. Sampai full. Ini. Laki mana nih? Kamu susun dulu. Kamu susun. Lemnya. Pada siap nanti Fatima pada nih, kalau ada ya nanti kayaknya saya susun dulu di kacangnya, nanti tinggal tempel mana yang di atas, mana yang di bawah. Mana? Ayo pertanyaannya di atas, jawabannya di bawahnya. Pahami, diskusikan dengan teman kamu. Bisa. Kalau itu waktu berapa dua? Diskusikan dengan teman kamu. Apa dari hasil yang kamu dapat? Diskusikan, jangan terlalu panjang. Nah, satu lagi. Nanti salah satu akan sudah betul yang kamu kan? Bantu bekerja sama. Ada lagi? Oh ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ada lagi. Ada lagi kita siap. Udah, kalau ini mana buktinya? Ada. Mana bukti satu lagi? Jangan dijarakkan sedikit. Jarakkan sedikit, digunting sedikit. Itu seni kita. Baik, tadi sudah kamu susun dan kamu diskusikan.
tahu kolak artinya? Memantukan bunyi huruf tertentu karena sukun dengan mati asli, karena wakaf dengan dimatikan dan tasdid atau jamaknya wakaf. Yang ketiga yaitu huruf pertama ada 15 yaitu da, sa, ja, da, ga, da, zo, sa, sha, so, do, to, do, fa, fa, ha. Yang tadi sudah menampilkan. Ada tanggapan? Ada pertanyaan tentang apa yang disampaikan oleh kelompok hijau? Tadi kelompok hijau juga lihat apa yang kamu dapat tentang kolkola, tentang huruf ifa. Paham mana itu? Ada yang bertanya tentang ini? Apa itu wakaf? Berarti wakaf itu di akhir ayat dimatikan. Wakaf ya, karena wakaf. Ini kelompok hijau. Siapa lagi kelompok ini? Kuning. Silakan tampil. Apa yang dia dapat dari kartunya? Silakan. Dengarkan kelompok kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku ketika ada simati, rukun, ijma atau tanwin. Tidak bertemu dengan huruf alif, waw dan tiga. Dan tidak dalam kata kalimat atau harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Ya. Baik, semuanya sudah mengerti? Baik, untuk selanjutnya tadi sudah ditampilkan hasil diskusinya. Nah, sekarang ada nggak di antara kamu yang sudah hafal sudah atau belum? Yang salah satu yang sudah bisa membaca hafal 1 sampai 6. Nggak bisa? Nggak bisa, silakan. Perhatikan teman kamu, dengarkan teman kamu membaca data. Kalau salah nanti sampaikan mana yang benarnya. Kamu perhatikan. Ya, kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan suaranya.
belajar tentang tajwid, tentang membaca surah Kafirun. Sekarang coba ini tugas buat kamu. Kamu perhatikan. Ya, kamu baca dan kamu jawab. Ya? Kamu amati dulu materinya, lalu kamu jawab pertanyaannya. Jangan salah jawab, teliti dalam bekerja. Dah, besok ya Naneko. Kita kumpulkan, nanti akan bernilai hasil dari semuanya satu kelompok. Sudah baik, anak-anak ibu. Jadi kita sudah belajar dan membuat tugas LKPD dan sampailah di akhirnya pembelajaran